Ya, halo semuanya, jumpa lagi bersama saya di channel Si Paling Bahasa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang apa sih pentingnya belajar bahasa Inggris. Nah, mungkin antara teman-teman semua ada sebagian beranggapan bahwa itu penting, ada yang sebagian beranggapan biasa saja, dan ada mungkin yang tidak begitu nggak penting gitu ya. Nah, terlepas apapun itu, di sini saya ingin menjelaskan bahwasanya bahasa Inggris itu penting loh. Nah, pentingnya itu seberapa penting dan apa sih pentingnya gitu kan. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama ialah bahasa Inggris itu merupakan salah satu dari beberapa bahasa internasional. Nah, kita sama-sama mengetahui bahwasanya bahasa internasional itu ada banyak ya, yang mana bahasa internasional itu merupakan satu bahasa yang dituturkan oleh banyak negara, tentunya lebih dari satu atau dua, bahkan lebih dari itu, yang mana berfungsi untuk sebagai bahasa penghubung atau berkomunikasi dalam skala internasional. Nah, bahasa Inggris merupakan salah satu dari bahasa internasional tersebut. Menurut World Economic Forum, total ada sekitar 1,5 miliar penduduk di dunia ini yang menggunakan bahasa Inggris dalam berkomunikasi sehari-hari. Sekitar 400, kurang dari 400 juta, ya, 400 juta diantaranya itu adalah penutur asli atau native, sedangkan sisanya yaitu menjadikan bahasa tersebut sebagai bahasa kedua, yang mana tetap mempergunakan bahasa Inggris tersebut sebagai media untuk berkomunikasi dengan negara-negara yang lain. Negara-negara tersebut sebagaimana yang terlihat di sini ya. Di Eropa itu ada Inggris, ada Belanda, ada bermacam-macam dan sebagainya. Bahkan di Asia Tenggara itu Singapura yang sama-sama kita ketahui juga menggunakan bahasa Inggris. Malaysia, bahkan Indonesia sebagai bahasa kedua, tidak sebagai bahasa kedua secara resmi karena kita bahasanya cuma bahasa Indonesia, tapi termasuk aktif mempergunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, walaupun tidak secara official, tidak secara resmi, bahasa Inggris merupakan bahasa kedua di sini. Dan sisanya seperti yang terlihat di sini. Lalu yang kedua ialah bahasa Inggris itu tergolong sederhana secara grammar. Nah, kalau kita perhatikan bahasa Inggris itu, kalau menurut hemat saya dari apa yang saya pelajari selama ini, bahasa Inggris itu relatif simple. Misalnya infinitive, kalau kita misalnya ambil contoh makan. Makan itu bentuk dasarnya atau infinitifnya adalah to eat. Saya, walaupun di Indonesia oke lah sama ya. Saya makan, kamu makan, dia makan, mereka makan. Itu sama, makan semua. Sedangkan kalau di Inggris itu untuk subjek I, you, we, they, kita menggunakan he. Sedangkan untuk kata kerja orang ketiga tunggal, she, he, it, menggunakan ada penambahan s atau is di belakangnya. Jadi I, you, we, they eat, she, he, it eats. Nah, itu relatif simple jika dibandingkan misalnya kita ambil contoh misalnya bahasa Spanyol ya. Spanyol makan itu adalah comer. Nah, comer itu ada banyak perubahan varian ya, tidak sesimpel hanya mengubah penambahan s atau es saja. Misalnya dari comer tadi berubah menyesuaikan dengan subjeknya jadi como, comes, come, comemos, comeis, komen. Atau kalau misalnya dari Jerman, essen jadinya ich esse, du isst, er, sie, es, ist, wir essen, sie essen, ihr esst. Atau kalau misalnya dari bahasa dibandingkan dengan bahasa apa lagi ya, Turki misalnya, yemek itu kalau misalnya saya jadi yerim, yersin, yer,
Ben Yerim, Sen Yersin, Oyer, Biz Yeris, Sis Yersinis, Onlar, Yerler, dan sebagainya. Dalam hal ini, bahasa Inggris itu relatif lebih simpel dalam hal perubahan kata kerja atau konjugasi kata kerja. Lalu poin berikutnya ialah bahasa Inggris itu merupakan salah satu dari sekian banyak bahasa internasional di organisasi-organisasi di dunia. Misalnya di PBB, di Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, PBB, United Nation, atau di Uni Eropa, juga di NATO, North Atlantic Treaty Organization, atau bahkan SEATO, ya walaupun bubar di tahun 1970-an gitu lah, Southeast Asian Treaty Organization. Lalu juga di APEC, Asia Pacific Economic Community, bahkan di OPEC juga, Organization of the Petroleum Exporting Community, bahkan di ASEAN juga loh. ASEAN yang notabene Asia Tenggara itu juga bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris, termasuk bahasa salah satu bahasa komunikasi di ASEAN itu, bahasa yang dipakai di organisasi tersebut, Association of Southeast Asian Nation, itu juga menggunakan bahasa Inggris. Lalu poin berikutnya adalah menunjang karir dan memberi nilai tambah. Nah, kita sama-sama mengetahui bahwasanya dengan menguasai bahasa asing, atau khususnya dalam hal ini bahasa Inggris, itu ada nilai lebih bagi kita di dunia kerja ataupun nilai tambah lainnya. Kalau menunjang karir, kalau kita berbicara menunjang karir, itu bisa misalnya terkait pariwisata misalnya, ataupun pekerjaan lain yang bersinggungan dengan orang-orang dari luar, atau dalam hal studi banding, ahli teknologi segala macamnya, sharing session, sesi berbagi, akan lebih memudahkan jika dapat berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Atau bahkan kita bisa lebih langsung berkomunikasi lebih lanjut tanpa ada perantara, yang mana kadang kalau kita berbicara tentang bahasa ini kan ada interpretasi berbeda ya dari setiap pemikiran kita selaku komunikator dengan komunikan. Alih-alih untuk menimbulkan persepsi baru dalam hal bertukar pesan, ini dapat meminimalisir resiko itu tadi, resiko miskomunikasi atau apapun itu, dengan membatasi ya cuman dua pihak aja nih, nggak ada perlu pihak penengah lagi untuk menengahi kedua pihak ini selaku penerjemah gitu, atau apapun itu yang menjembatani komunikasi. Itu akan lebih efektif tentunya. Menunjang karir dan nilai tambah, tentu akan menjadi nilai tambah, terlepas kalaupun itu tidak tentang karir. Misal kita ada uang nih, kita ingin bertamasya atau berjalan-jalan liburan ke luar negeri misalnya. Di samping kadang orang, kalau kita pikir-pikir, menyewa tour guide atau apapun itu, antara nggak mau ribet soal itinerary dan juga untuk memudahkan berkomunikasi misalnya seperti itu ya, untuk jadi penghubung. Nah itu tadi seperti penjelasan sebelumnya, dengan kita bisa berkomunikasi sendirinya, bahkan tanpa itu pun, asalkan kita ada uang, ya bisa aja pergi. Sebagaimana kita bisa aja pergi ke daerah manapun di Indonesia gitu. Nah, ke luar negeri tentu itu tidak menjadi hambatan dengan kita menguasai bahasa Inggris gitu. Walaupun tidak semua negara menggunakan bahasa Inggris, ya agree to disagree, ini benar. Tapi walaupun demikian, walaupun nanti ujung-ujungnya kita tetap menggunakan bahasa setempat atau tetap mempelajari lagi bahasa setempat, setidaknya bahasa Inggris itu cukup untuk jadi jembatan penghubung ataupun ya sementara lah gitu, sebelum masuk ke bahasa yang lebih spesifik, misalnya bahasa negara tujuan yang berbeda dengan yang mana bahasa itu bukan bahasa Inggris gitu ya. Tentu itu akan lebih membantu.
dalam hal seperti ini. Salah satunya ialah untuk memudahkan kita dalam membaca berbagai literatur. Nah, entah itu riset, tesis, disertasi, atau apapun itu jurnal-jurnal ilmiah, yang mana misalnya kalau kita misalnya menyusun skripsi, ataupun tesis, ataupun disertasi, yang mana kita misalnya membutuhkan rujukan tertentu atau tambahan sumber. Dengan adanya bahasa Inggris ini, dengan kita menguasai bahasa Inggris, itu akan lebih banyak sumber literatur yang bisa kita akses tanpa perlu ya meminta seseorang untuk menerjemahkan itu misalnya, atau bagaimanapun itu akan mempermudah kita juga. Hanya dengan kita menguasai bahasa Inggris, kita bisa mengakses sendiri tanpa perlu bantuan orang. Kita bisa mengakses, kita bisa memahami, menginterpretasikan sendiri, dan menyesuaikan dengan kebutuhan kita, yang mana itu dapat membantu dalam menyelesaikan pekerjaan kita, khususnya dalam hal riset misal. Oke, jadi sekian penjelasan saya tentang apa sih pentingnya mempelajari bahasa Inggris. Berdasarkan penjelasan saya sebelumnya, semoga teman-teman di sini paham ya, bahwasanya bahasa Inggris itu penting. Dapat memberikan kemudahan, memberikan kita akses yang lebih terhadap sesuatu hal. Entah itu akses literatur, akses berita, atau bahkan menunjang karir, bahkan untuk memudahkan berkomunikasi sekalipun dengan orang-orang lain dari berbagai belahan dunia. Karena bagaimanapun itu, bahasa adalah alat untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Oke, bersama saya Si Paling Bahasa. Semoga konten ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa berikan like, komen, jika ada tanggapan atau sanggahan atau apapun itu silahkan komen, dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe-nya ya kawan-kawan. Semoga kita bisa saling sharing dalam hal ini, saling mencerahkan satu sama lain. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.